Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Saya di sini akan menjelaskan tentang agama menjamin kebahagiaan. Oke, kita langsung. Di sini ada anggota kelompok 2 yaitu Susaham, Rizky 2, Rizky Pet, Nur Aisyah 4, Viola, Mas Lukianto 6, Lutfia Rahma. Langsung saja, bahagia perasaan tenang dan mampu merasakan kebahagiaan. Lanjut. Di sini ada barat versus timur. Barat menurut Aristoteles bagi tetapi cara bahagia itu berlain dan berbagai ragam orang yang mencari. Versus timur, Ibn Khaldun mendapat bahagia itu ialah tunduk dan patuh mengikuti garis-garis yang ditentukan oleh Allah dan peri kemanusiaan. Lanjut. Di sini ada perbedaan antara filsafat barat dan filsafat timur. Filsafat barat lebih menekankan pada akal, budi, dan logika, sedangkan filsafat barat kebahagiaan adalah keadaan yang dicapai oleh seseorang yang telah mencapai tujuan hidupnya. Menurut filsafat timur, kebahagiaan adalah keadaan yang dicapai oleh seseorang yang hidup dalam keselarasan dengan alam dan diri sendiri. Lanjut, di sini ada sebab-sebab kebahagiaan. Menurut Prof. Hamka menyatakan bahwa di dalam medan hidup ada beberapa ketentuan yang juga harus diperhatikan. Di samping itu, pola yang tertentu untuk menjaga kemenangan dan kebahagiaan. Semua pokok ketentuan yang mesti dijalankan itu adalah buah hidup manusia sejak manusia terkembang, ditambah diperbarui menurut giliran zaman dan waktu dengan pimpinan dari alam gaib. Kalau semua peraturan dijaga, dipelajari, dan dijalankan, hiduplah manusia dalam hikmah Tuhan dianugerahkannya, dan siapa yang beroleh hikmah itu berarti dia telah mendapat perolehan yang amat banyak. Lanjut. Ini potensi, fungsi, dan tujuan penciptaan manusia. B. Menyatakan alasan mengapa manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Kedudukan manusia di muka bumi ini paling tinggi dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain, karena kedudukannya yang paling tinggi itulah mampu menguasai dunia. Hal ini dijelaskan oleh firman Allah dalam kitab suci Al-Quran surah Al-Isra ayat 70. Yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Manusia adalah menyadari akan potensi-potensi yang telah Allah berikan di dalam dirinya. Dengan mengetahui potensi yang ada pada dirinya, manusia akan menyadari kedudukannya dan fungsi hidupnya di dunia, bahwa mereka diciptakan oleh Allah tidak lain ialah supaya beribadah kepadanya, sebagaimana dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Kemudian tujuan dari penciptaan manusia adalah untuk menjadi khalifah atau pemimpin atau mandaritas Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi, sebagaimana dijelaskan oleh firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Lanjut, di sini ada potensi manusia. Ada beberapa potensi yang membuat manusia lebih unggul sebagai berikut. 1. Manusia keturunan Adam alaihissalam, fisiknya berasal dari tanah bukan dari hewan. Quran surah Al-Mu'minin ayat 12-14. 2. Mempunyai bentuk dan struktur fisik yang relatif lebih baik dan sempurna. 2. Memiliki ruh dan jiwa atau potensi akal, kesadaran, perasaan atau emosi, dan kemauan antara lain hawa nafsu dan kebebasan. 4. Potensi hidayah atau fitrah atau insting indera buruk. Quran
Asyam 91 ayat 7-8. 6. Diberi amanah sebagai khalifah Allah di muka bumi. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Kedudukan sebagai hamba Allah. Quran Surah Ad-Dariyat ayat 56. 7. Semua yang diciptakan di alam semesta untuk manusia. Quran Surah Al-Baqarah ayat 29 dan Quran Surah Al-A'raf ayat 179. Di sini adalah rekap agama kebutuhan manusia untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki. Tubuh manusia itu terdiri dari dua jenis, yaitu tubuh kasar atau jasmani atau fisik dan tubuh halus atau rohani atau ruh. Karena Allah sungguhnya merupakan fitrah manusia, ruh manusia dasar dari Allah. Adapun manusia sebagai makhluk yang memiliki ruh, ia juga membutuhkan ketenangan yang bersifat rohaniyah, yakni ketenangan hakiki, sebagaimana tersebut dalam firman-Nya Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Dalam firman Allah tersebut ditunjukkan bahwa sebenarnya manusia sungguh membutuhkan agama. Mengapa? Karena agama memberikan jawaban pasti terhadap kebutuhan yang sangat dihajatkan manusia, baik kebutuhan rohani maupun jasmani. Di sini adalah agama menurut sisi jasmani dan sisi rohani. Di sini dari sisi rohani, agama mengenalkan kepada manusia tentang Tuhannya yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 25 dan Surah Al-Baqarah ayat 225. Dan di sisi jasmani, agama mengenalkan konsep hidup yang benar, baik dalam hidup beragama, bermasyarakat, dan bernegara. Lanjut. Di sini ada menggali sumber historis dan filosofis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Hamka menyatakan tidaklah susah mencapai bahagia menurut agama. Kau telah tercapai 4 perkara. 1. Iktikad yang bersih. 2. Yakin. 3. Iman. Dan 4. Agama. Di sini ada tauhidiyah, mendeskripsikan esensi dan urgensi komitmen terhadap nilai tauhidiyah untuk mencapai kebahagiaan. Di sini ada pertama tauhid rububiyah, yaitu Allah ialah Tuhan pengatur segala sesuatu, Dia pemiliknya, Dia pencipta aturannya dan pemberi rezekinya. 2. Tauhid al-asma wal asifat. Tauhid al-asma wal asifat, apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan tentang dari diri Allah, baik namanya maupun sifat-sifatnya, kita wajib mensucikannya dari segala aib dan kekurangannya, sebagaimana hal tersebut telah disucikan oleh Allah. Ketiga, tauhid uluhiyah atau ubudiyah, yaitu mengandung makna pengakuan di hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebagai pencipta dan pengatur alam, yang memiliki sifat-sifat dan nama-nama yang baik, serta Dialah satu-satunya zat yang wajib disembah dan tempat kita memohon pertolongan untuk segala urusan. Jadi sekian dari penjelasan materi tentang agama itu. Yaitu dari agama menjamin kebahagiaan. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.